kalau kita melistriki desa, jangan dilupakan upaya aktivitas ekonominya. Nah, ini memang butuh intervensi tersendiri, karena masyarakat butuh bantuan, butuh modal, butuh teknologi baru. Ketika hujan nih biasanya kan angin kencang tuh. Nah, di situ juga tetap ada daya yang masuk gitu, yang untuk diproduksi dan bisa disimpan oleh baterai, sehingga bisa dikatakan tidak ada putus daya. Jadi ketika musim penghujan gitu kan, itu tetap juga bisa memproduksi daya listrik dengan maksimal. Alhamdulillah sih kan bisa pakai freezer gitu ya, bisa buat bikin es lilin, es batu, terus buat es minuman itu yang teh gelas gitu buat anak-anak ngaji, kadang-kadang buat yang lewat yang pada mancing gitu. Alhamdulillah. Dipersembahkan oleh Jadi pada saat kita bicara tentang swasembada energi maupun kemandirian energi serta ketahanan energi nasional ya, ini kita sudah memfokuskan masa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yang tentu saja dari posisi tinggi emisi menjadi rendah emisi dan ke depan menjadi tidak beremisi atau net zero emission. Saat ini memang masih ada sekitar 1,4 juta ya masyarakat belum terlistriki. Jadi ini harus ada percepatan. Nah, waktu kemarin arahan dari Pak Presiden untuk memberikan akses ke semua masyarakat sampai dengan 2029 kita semua harus mempunyai akses terhadap listrik. Nah, sebagian di situ ada masuk energi baru terbarukan juga. Nah, dari proses transisi energi yang kita bicarakan itu, kita ingin mengakselerasi energi baru terbarukan karena sesuai dengan komitmen kita tadi. Nah, pernyataan dari bahwa kita sudah melunching RUPTL yang baru, rencana umum pembangkit tenaga listrik yang baru itu sampai dengan 10 tahun, ini 71%-nya adalah energi baru terbarukan. Dengan investasi 70% juga dari IPP atau private. Dari target kita di Indonesia, kita itu sudah punya pembangkit listrik sebanyak 105 gigawatt. Secara total ya, itu semua jenis pembangkit. Nah, saat ini energi baru terbarukan, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini kita meningkat hampir 2%. Jadi ini satu rekor tertinggi juga. Dalam capaian per 1 tahun kita bisa meningkatkan bauran energi mixnya EBT itu naik 2%. Jadi saat ini sudah mencapai 16,1% dan ini sudah di energi mix di mana sangat sudah inline dengan RUKN kita.
Sampai saat ini kami sudah memiliki berbagai macam desa energi berdikari yang sumber energinya didasarkan dari karakteristik desanya masing-masing. Jadi ini menyesuaikan juga dengan program pemerintah swasembada energi. Jadi program desa energi berdikari kalau kita konsolidasi gitu ya, kalau kita compile setiap tahunnya itu berhasil menurunkan emisi hampir 730.000 ton CO2 ekuivalen. Tahunya terbalik. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Yang luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Artinya sudah difasilitasi. Pak Gub juga mengharapkan. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Juga menemukan adanya senjata api. Bantuan untuk 50%. Saksikan laporan 8 malam
Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Indonesia tidak terlibat dan tidak ikut campur terhadap sanksi FIFA. Pertandingan nomor 200 meter, gimana para atlet? Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Dusun Bondan ini merupakan dusun yang sedikit terisolasi. Ini merupakan wilayah di Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, yang sebelumnya daerah ini terisolasi, tidak ada aliran listrik. Dengan tidak adanya kesediaan listrik, kita membangun PLTH, pembangkit listrik tenaga hibrid. Di tahun 2017, kita mengembangkan hybrid energi OnePool. Ini HEOP ini sangat cocok untuk daerah yang sangat terpencil dan ini sangat simpel. Jadi sebelumnya masyarakat itu menarik kabel secara tidak resmi sejauh 7 kilo untuk mendapatkan aliran listrik. Tapi dengan inovasi-inovasi ini, alhamdulillah dengan adanya pembangkit listrik tenaga hibrid itu bisa menerangi 70
Dulu ya sebelum ada si Desi, saya kan cari air tawar itu ke Nusa Kambangan. Harganya satu drigen itu mencapai 5.000. Alhamdulillah sekarang ada bantuan si Desi. Alhamdulillah sangat terbantu. Satu regennya itu 1.500 dan juga nggak terlalu repot, risikonya nggak berat lah gitu. Kalau per hari biasanya saya ngisi 3 drigen sampai 5 drigen lah, tergantung kebutuhan sehari-hari, terutama kalau lagi nyuci gitu ya, nyuci pakaian yang membutuhkan banyak itu. Ya harapannya sih setelah adanya penerangan dari PLTH ya harapannya Dusun Bondan ini ya semakin maju, terutama masalah perekonomiannya dan juga masalah lain-lainnya banyak sih ya keinginan mah ya, terutama semakin maju aja Dusun Bondan gitu. Di Dusun Bondan itu ada istilahnya koperasi, sehingga untuk mengaktifkan fisher gitu kan, itu kan untuk menyimpan ikan gitu. Sebenarnya potensi energi baru terbarukan di sekitar kita itu banyak. Nah, tergantung bagaimana kita bisa mengekspor itu. Ya, kemauan, mindsetnya yang harus dirubah. Jangan hanya ketergantungan terhadap energi yang berbasis fosil saja. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer, hanya di Garuda TV. Terjadi di pasar tradisional Koster. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Satu kesatuan, bantuan pangan 4 bulan. Ini adalah capaian swasembada tercapai. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Artinya sudah difasilitasi. Pak Gub juga mengharapkan. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Juga menemukan adanya senjata api. Bantuan untuk 50%. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.
selain sebagai penerangan, ini juga bisa untuk menggerakkan aerator di sini. Sehingga aerator ini untuk meningkatkan suplai oksigen di tambak-tambak masyarakat. Efeknya apa? Efeknya bisa meningkatkan produksi perikanan dari masyarakat sekitar. Dengan adanya listrik, tentunya ada peralatan elektronik di sini, ada freezer, sehingga masyarakat selain menjual hasil olahan mentah, ini juga bisa menyimpan yang kemudian diolah bisa menjadi produk-produk olahan. Jadi manfaatnya selain menjual produk mentah, kita juga bisa menjual produk-produk olahan yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding sebelumnya yang hanya penjualan produk-produk mentah. Dulu di Dusun Bondan tidak ada aliran listrik. Nah, sekarang sudah ada PLTH sehingga ada penerangan, itu sangat membantu untuk aktivitas masyarakat Bondan. Itu aktivitas yang paling menyolok satu yaitu penerangan. Ya kan? Penerangan di malam hari yang dulunya gelap menjadi terang. Di Dusun Bondan itu ada istilahnya koperasi, sehingga untuk mengaktifkan freezer, jadi kan itu kan untuk menyimpan ikan, itu alhamdulillah sangat membantu sekali. Untuk kegiatan koperasi yang ada di Bondan, salah satunya itu ada produk tersendiri, itu membuat keripik dari ikan. Keripik dari ikan, juga banyak yang lain kayak pepesan, gitu kan. Dan menjual udang yang mentah, ya kan, dipisah dulu kan, jadi tidak istilahnya busuk seperti itu. Nama saya Ibu Ani, tinggal di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Pekerjaan sehari-hari saya ibu rumah tangga dan buka warung, usaha buka warung. Pernah usaha nyoba yang lain, itu apa namanya, home industry, pernah dulu. Buat keripik udang, keripik kepiting, keripik ikan payus, terus abon, pertamanya buka industri kelompok gitu. Ya alhamdulillah sih kan bisa pakai freezer gitu ya, bisa buat bikin es lilin, es batu, terus buat es minuman itu yang teh gelas itu buat anak-anak ngaji, kadang-kadang buat yang lewat yang pada